dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah, itulah yang pertama kali diwahyukan oleh Allah terhadap Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim hendaknya mempelajari, membaca, dan mengerti isi dari Al-Quran. Sahabat alus yang dirahmati Allah, pada video kali ini, kita akan uraikan tafsiran singkat surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan dengan video ini, kita bisa sedikit mengerti isi dari makna Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mengiming-imingi Rasulullah dengan harta berlimpah sehingga menjadi orang terkaya di Mekah, serta memberinya wanita mana saja yang beliau inginkan. Mereka berkata, "Semua ini untukmu, wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka. Tetapi jika engkau keberatan, bagaimana apabila engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun saja?" Mendengar tawaran orang-orang Quraisy tersebut, Rasulullah lalu menjawab, "Saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya." Lalu Allah menurunkan ayat, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir," dan juga ayat, "Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?" Abdur Razak meriwayatkan dari Wahab yang berkata, orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Bersediakah engkau untuk mengikuti agama kami setahun, dan kami juga akan mengikuti agamamu setahun?" Allah lalu menurunkan ayat-ayat dalam surah ini secara keseluruhan. Ibnul Munzir juga meriwayatkan hal yang senada dari Ibnu Jurayj. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Mina yang berkata, suatu hari Walid ibnul Mughirah dan Al-As bin Wail, Al-Aswad ibnul Muthtalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah. Mereka lalu berkata, "Wahai Muhammad, mari menyembah Tuhan yang kami sembah, dan sebagai balasannya, kami juga akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Selanjutnya, kami juga akan mengikut sertakan engkau dalam seluruh urusan kami." Allah lalu menurunkan ayat ini, "Ikuti kami dan simak sampai selesai." Surat ini adalah surat yang menyatakan pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan surat ini memerintahkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. Maka Allah berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang kafir." Ini mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi. Tetapi lawan bicara dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka adalah pernah mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sesembahannya selama 1 tahun. Maka Allah menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasul-Nya dalam surat ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. "Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, yakni berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah, seperti berhala-berhala itu. Tuhan bukanlah ciptaan manusia, dan Dia tidak menjelma menjadi suatu yang kasat mata sebagaimana sembahanmu itu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Berhala sesembahanmu itu sifat-sifatnya sangat berbeda dari sifat-sifat kesempurnaan Tuhan yang aku sembah." Jika 2 ayat sebelumnya menerangkan ketidaksamaan Tuhan Nabi Muhammad dan Tuhan orang kafir, maka 2 ayat berikutnya menjelaskan ketidaksamaan peribadahan kepada keduanya. "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
karena kamu adalah orang-orang musyrik. Aku menyembah Tuhanku dengan bertauhid, seperti yang Dia ajarkan kepadaku. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kamu tidak tunduk pada perintah dan syariat Allah dalam menyembahnya. Bahkan kamu menyembah Tuhan dengan penuh kemusyrikan, dengan cara-cara yang kamu buat-buat, berdasarkan hawa nafsumu. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku, yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.